Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi COVID-19, Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan kembali menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF yang memasuki tahun penyelenggaraan ke-7 secara virtual. Dengan mengangkat tema Mutual Empowerment in Accelerating Syariah Economic Growth through Promoting Halal Industry for Global Prosperity, penyelenggaraan ISEF tahun 2020 diharapkan mampu menjadi lokomotif penggerak dalam melakukan percepatan pertumbuhan industri halal di Indonesia serta menjadikan ekonomi syariah sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Tercatat kurang lebih 80 agenda telah dan akan dilaksanakan sejak 7 Agustus 2020 sampai dengan acara puncak ISEF pada 31 Oktober 2020 yang meliputi berbagai kegiatan dan acara, antara lain international forum, international webinar, business matching, business coaching, workshop, virtual fashion show, dan virtual exhibition. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, beberapa tahun terakhir, ekonomi dan keuangan syariah dipandang sebagai sebuah arus baru perekonomian, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Berbagai riset telah menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah adalah salah satu solusi dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian perekonomian secara global. Kedepannya, ekonomi dan keuangan syariah secara global diprediksi mengalami tren positif secara konsisten yang ditunjukkan melalui peningkatan potensi pasar produk halal dari 2,2 triliun US dollar pada tahun 2018 menjadi 3,2 triliun US dollar pada 2024. Dinar Standard menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dari 73 negara untuk kategori pelaku ekonomi dan keuangan syariah global pada 2019-2020 dengan pangsa pasar mencapai 11% dari total volume ekonomi dan keuangan syariah global. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang berkelanjutan, Bank Indonesia bersama stakeholder yang tergabung dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS secara konsisten melakukan langkah-langkah strategis dalam ikhtiar menuju visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Hadirin yang berbahagia, salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejalan dengan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia adalah mendorong penguatan ekosistem rantai nilai halal melalui kolaborasi dalam pengembangan pelaku usaha syariah, termasuk pada unit usaha pesantren dan UMKM syariah yang bergerak di sektor industri halal. Sejalan dengan hal tersebut, dalam situasi terkini, usaha mikro, kecil, dan menengah secara umum telah berjasa menopang perekonomian secara nasional. Pada 2018, UMKM telah berkontribusi sebesar 8.573 triliun rupiah atau 61% dari total PDB Indonesia dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 96% dari total tenaga kerja atau mencapai 116,9 juta orang. Pada masa sulit seperti saat ini, di mana semua negara mengalami masa resesi ya, tidak terkecuali Indonesia, kemudian ekonomi kita juga mengalami kelemahan, perdagangan juga demikian, tetapi kami melihat potensi ekspor masih tetap ada. Kenapa demikian? Karena pada masa seperti saat ini, tentu salah satu yang bisa terus kita tingkatkan itu adalah meningkatkan ekspor dan menguatkan investasi. Investasi juga agak sulit kalau masa pandemi, tentu yang masih memungkinkan adalah meningkatkan ekspor dan menjaga pasar dalam negeri. Nah, kalau sebelum bergerak ke ekspor, saya mau sharing mengenai gimana potret kinerja ekspor saat ini. Pada masa saat ini sampai Januari September, ekspor kita tuh sudah tercatat surplus juga, dan ini saya kira berkat kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha baik yang besar maupun yang kecil,
kolaborasi antar keduanya, termasuk juga pelaku bisnis lainnya seperti desainer, kemudian para pengrajin, nelayan, petani, sehingga ini yang memberikan kontribusi peningkatan ekspor kita di masa sulit ini tetap eksis dan tetap mendapatkan surplus pada masa sulit di negara-negara lain ya. Namun demikian, tentu hal ini menjadi catatan juga buat kita semua bahwa peluang itu masih ada dan kita ingin terus tingkatkan, kita ingin terus kembangkan. Kalau kita lihat potret negara-negara tujuan ekspor kita masih didominasi negara-negara RRT, Amerika Serikat, Uni Eropa, termasuk juga India dan Jepang, di mana kita juga ketergantungan terhadap negara-negara itu untuk suplai bahan baku dan bahan penolong. Jadi dalam kinerja perdagangan memang ekspor dan impor ini menjadi concern dari Kementerian Perdagangan. Di satu sisi kita ingin meningkatkan ekspor, tapi di sisi lain kita juga tetap harus menjaga neraca perdagangan dan juga menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara mitra. Saya kira itu yang menjadi arahan Bapak Presiden, begitu juga Pak Menteri Perdagangan. Nah, potret dari ekspor itu sendiri, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, unggulan kita masih didominasi produk-produk yang berbasis pertanian. Jadi ada CPO, ada juga perikanan. Nah, belum kelihatan nih halal. Tetapi halal ini menjadi suatu potensial produk yang kami kira juga dapat terus ditingkatkan kinerja ekspornya. Nah, berbicara mengenai produk halal, memang belum ada data statistik yang baik dan yang bisa kita jadikan referensi ya. Sampai saat ini basis data statistik yang kita lihat itu masih terkonsentrasi ke negara-negara OKI, negara-negara yang memang negara Muslim. Tetapi sebetulnya ekspor kita itu bisa digerakkan ke negara-negara lainnya, termasuk yang negara-negara bukan berbasis Muslim. Nah, potret dari produk halal sendiri itu sebetulnya ada dua klaster kalau saya boleh sampaikan. Yang pertama adalah barang. Yang kedua adalah jasa. Nah, barang sendiri ada makanan, ada kosmetik, ada obat-obatan. Sementara yang jasa itu banyak juga. Misalnya ada jasa pariwisata. Ini menjadi salah satu saya kira yang bisa kita kembangkan baik untuk perdagangan dalam negeri, apalagi untuk ekspor. Jadi kedua produk barang dan jasa inilah yang kalau kita ingin kembangkan, Indonesia mempunyai potensi yang besar. Di samping kita memang negara Muslim terbesar, kita juga mempunyai sources yang cukup besar dan kita juga konsumen yang besar. Jadi dengan bermitra dengan negara-negara mitra di dunia, saya kira kita bisa menggapai pasar yang lebih besar. Kita mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha tentunya sudah tahulah profil pelaku usaha di Indonesia seperti apa yang memang kita lihat untuk kontribusi ya penopang perekonomian Indonesia ini, UKM ini cukup berperan ya. Skala usaha di Indonesia saja 98% ini adalah UMKM ya. Jadi untuk PDB saja kita menyumbang sekitar 61% ya dari jumlah total ya. Adapun nilai ekspor non migasnya saja UKM itu sudah mencapai kontribusinya sekitar 293,84 triliun. Ini sekitar 14,37% dari total ekspor non migas Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat kontribusi terhadap ekspor, kita masih perlu peningkatan ya untuk melakukan ekspor karena populasi kita ini, penduduk kita ini 269 juta jiwa. Ini adalah pasar dalam negeri yang juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga harus menyasarnya sebelum barangkali bicara bagaimana kita akan melakukan ekspor. Nah, tetapi untuk kontribusi ya terhadap ekspor masih relatif sangat rendah untuk Indonesia itu baru 15,8%. Sedangkan Bapak Ibu bisa lihat di sini di data
Di Jerman saja kontribusi ekspornya untuk UMKM-nya sudah 55,9%. Baik, mungkin kita tidak usah lihat Jerman, kita lihat saja tetangga kita Malaysia. Ini kontribusi ekspornya sudah 28%, ya. Thailand sekitar 35%, Vietnam 17%. Nah, ini sebenarnya kenapa kita masih untuk menyasar pasar ekspor. Samping itu, pertanyaan mungkin kok mau ekspor gitu ya. Sedangkan pasar domestik kita saja sudah seksi istilahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penduduk di seluruh dunia ini ada 7,4 miliar. Ini 28 kali lipat dari penduduk Indonesia. Tentunya ini suatu hal yang kita lihat peluang pasar yang harus Bapak Ibu sekalian sikapi untuk melihat peluang-peluang untuk produk Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ekspor. Saya langsung masuk ke bagaimana mendirikan perusahaan eksportir, ya. Di slide berikutnya, ya, tadi Ibu Novi sudah menyampaikan, ya. Nah, untuk para pengusaha, para sobat ISEF saat ini sejak tahun 2020, ya, pemerintah sudah memberikan kemudahan luar biasa untuk perizinan ekspor saat ini, termasuk semua perizinan perusahaan tergabung terpusat di namanya OSS, One Single Submission, ini webnya, ya, oss.go.id. Nah, syaratnya sekarang memang sebelum ada OSS perorangan boleh jadi eksportir. Nah, sesudah ada OSS, eksportir harus berbadan hukum. Badan hukum itu bisa PT, CV, atau koperasi, ya, tinggal pilih. Kalau sudah ada badan hukumnya, tinggal mengurus legalitasnya. Dokumen legalitas untuk jadi eksportir hanya 2 sekarang. Satu, NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaannya tentu. Mudah sekali dan gratis diurusnya di kantor pajak, bahkan sekarang bisa online, ya. Kemudian yang kedua, NIB, nomor induk berusaha, ya. Ngurusnya ya di OSS ini, dibuka webnya OSS, kemudian ada form yang harus diisi. Berapa lama prosesnya? Dalam waktu 10 menit kita sudah dapat namanya NIB. Jangan lupa di situ ada pertanyaan akses kepabeanan kontrak ekspor, ya. Dengan demikian ibu dan bapak sudah bisa jadi eksportir atas nama perusahaannya sendiri, ya. Cukup itu aja, ya. Dengan demikian data-data data perusahaan kita sudah bisa diakses oleh bea cukai pada saat kita melakukan ekspor.